Lu mah orang TikTok kan digangguin. Gue juga bakal kerjain kok. Guys, kalian tahu gak sih tugas yang bakal aku sampaikan kepada teman-teman semua itu mengenai korelasi atau hubungan antara Homo economicus dan juga genealogi terorisme. Mau tahu lebih lengkap? Yuk ikuti pembahasan aku dan jangan pernah di skip videonya ya. Check it out. Oke guys, jadi sebelum aku masuk pada video pembahasannya, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Maria Yolani Edison dengan NIM 237075025 dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik. Ya, itu saja sih perkenalan dirinya. Nice. Karena yang paling penting adalah mengupas tuntas tentang topik yang seru ini. Oke teman-teman, jadi Homo economicus sendiri merupakan model kekuasaan yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu adalah kekuasaan kelas, yang kedua adalah hegemoni, yang ketiga sovereignty, dan yang keempat itu adalah disciplinary atau kekuasaan individu, dan yang terakhir adalah governmentality. Nah teman-teman, konsep neoliberalisme ini telah merombak cara kita dalam memahami diri kita sendiri dan juga memahami sesama kita atau orang lain. Dengan menjadikan individu sebagai Homo economicus, sistem ini tidak hanya mempengaruhi keputusan ekonomi saja, tetapi juga mengubah nilai-nilai sosial dasar, menciptakan masyarakat yang lebih terfragmentasi dan juga kompetitif. Nah teman-teman, masih terkait dengan penjelasan mengenai Homo economicus neoliberalisme. Jadi dalam Homo economicus neoliberalisme ini terdapat 3 keywords yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu kalau bicara mengenai Homo economicus neoliberalisme ada turunannya. Yang pertama itu adalah pertukaran. Di mana di sini turunannya ada komoditi, di bawah komoditi ada kapital, di bawah kapital ada subjek, dan yang terakhir adalah individu. Keywords yang kedua adalah kompetisi, di mana dalam kompetisi ini ada subjek atau individu yang berkompetisi, lalu ada demokrasi di sini teman-teman, di mana di sini subjek atau individu ini melekat pada suatu kekuasaan atau diskursus. Keywords yang ketiga adalah rasional. Rasional di sini bukan berarti berpikir secara rasional atau kita berpikir bahwa hal ini harus logis, bukan. Tapi di sini kalau dengan korelasi antara konsep Homo economicus dan neoliberalisme ini berarti kita berpikir antara untung dan juga kerugian atau untung rugi. Oke teman-teman, lalu selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai genealogi terorisme. Jadi teman-teman bisa lihat aku sedang memegang sebuah buku. Ini bukan novel ataupun buku cerita, tapi ini adalah suatu buku yang akan mengupas tuntas mengenai genealogi terorisme ini. Jadi di sini dijelaskan konsepnya terlebih dahulu bahwa genealogi dapat didefinisikan sebagai pendekatan dalam studi budaya yang melakukan penelusuran sejarah terhadap asal-usul konsep, ide atau pemikiran, ataupun praktik dalam konteks sosial dan budaya. Secara detail, penelusuran ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang meliputi arsip, dokumen sejarah, dan narasi lisan yang kemudian akan dianalisis untuk pengidentifikasian pola dan relasi antar variabel. Wow, luar biasa sekali definisi yang sangat mudah dipahami dari buku ini. Jadi teman-teman, jika ingin membelinya silakan merapat ke Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia untuk membeli buku ini. Teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh yang berperan dalam sebuah konsep genealogi ini, yaitu Foucault. Jadi sebagai pencetus penelusuran genealogi, Foucault sendiri melalui esainya berusaha menggambarkan genealogi sebagai suatu proses dokumentasi yang kompleks, teliti, dan sabar dengan pengoperasiannya pada dokumen kuno yang seringkali membingungkan dengan cermat mendokumentasikan singularitas peristiwa di luar finalitas yang monoton. Lalu di sini Foucault melihat bahwa genealogi tidak selalu terikat dengan penelusuran perkembangan ide ataupun peristiwa linear dan berkelanjutan. Sebaliknya, genealogi yang dimaksudkan ialah pendekatan yang berkonsentrasi pada diskontinuitas, perpecahan, dan banyaknya kuasa yang berperan secara tersembunyi dalam konstruksi pengetahuan dan nilai dalam ranah sosial, sehingga genealogi berperan untuk mencatat sejarah moral, cita-cita, dan konsep metafisik
yang menjadi landasan munculnya penafsiran yang berbeda-beda. Wow, luar biasa ya. Di sini Foucault menjelaskan bahwa genealogi itu bukan hanya terikat pada suatu ide atau pemikiran kita saja, melainkan di sini yang dimaksudkan ialah adanya pendekatan yang berkonsentrasi pada perpecahan, diskontinuitas, dan juga banyaknya kuasa yang tersembunyi. Oke teman-teman, jadi pada pembahasan inti kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih korelasi antara Homo economicus dan juga genealogi terorisme yang dipopulerkan oleh Foucault, di mana di sini dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, rasionalitas neoliberal. Jadi dalam konsep atau konteks neoliberal itu sendiri, Homo economicus berfungsi sebagai sistem yang mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan kolektif. Hal ini dapat menciptakan suatu kondisi di mana individu merasa tersaing dan terdesak untuk bertindak demi kepentingan pribadi, bahkan jika itu berarti mengabaikan norma sosial yang lebih luas. Lalu di sini pandangan Foucault di mana menunjukkan bahwa kondisi ini dapat memfasilitasi munculnya suatu tindakan ekstrim, contohnya terorisme, di mana individu merasa tidak memiliki pilihan lain lagi untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap sistem yang ada. Lalu poin yang kedua adalah diskursus kekuasaan. Diskursus tentang terorisme ini seringkali dibangun atas pemahaman yang simplistik mengenai motivasi individu itu sendiri. Foucault sekali lagi mengingatkan bahwa cara kita memahami terorisme sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi yang membentuk narasi tentang siapa yang dianggap sebagai teroris dan mengapa. Dalam hal ini, Homo economicus dapat dilihat sebagai suatu produk dari sistem neoliberal yang mengabaikan konteks sosial dan politik yang lebih luas sehingga menciptakan suatu ruang bagi tindakan radikal itu. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kritik terhadap individualisme. Baik konsep Homo economicus maupun analisis Foucault mengenai genealogi terorisme itu menunjukkan bahwa terlalu banyak penekanan pada individualisme dapat mengarah pada pengabaian terhadap isu-isu yang struktural yang lebih besar lagi. Dalam konteks terorisme ini memunculkan solusi untuk masalah tersebut bahwa tidak hanya dapat ditemukan dengan menargetkan individu atau kelompok tertentu, tetapi harus melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimanakah kekuasaan dan pengetahuan membentuk perilaku manusia dalam masyarakat. Oke teman-teman, sebelum aku mengakhiri video ini, aku akan memberikan kesimpulan kepada teman-teman bahwa baik Homo economicus maupun genealogi terorisme yang dipopulerkan oleh Foucault ini dapat mengajarkan atau menjelaskan kepada kita mengenai bagaimanakah gambaran dari ideologi neoliberal yang dapat mempengaruhi tindakan individu dalam konteks sosial dan juga politik. Lalu, dengan kita memahami kedua konsep ini teman-teman secara bersamaan, kita dapat menganalisa secara lebih baik dinamika kekuasaan yang berkontribusi terhadap munculnya fenomena yang terjadi dalam masyarakat modern kita sekarang ini. Sekian dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat dimanapun teman-teman berada. Jaga kesehatan, jaga hati, jaga mata, dan salam hubungan internasional. Power. Audio Jungle.